Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan bahas ya saham value investing, di mana saham value investingnya ini menurut saya cukup menarik ya. Selain karena memang dari segi harganya murah, sahamnya ini lagi diakumulasi oleh salah satu orang yang cukup terkenal ya di dunia investasi. Nah, sahamnya apa? Mungkin kita akan bahas di next slide ya. Nah, jadi saham yang akan kita bahas adalah saham Mitra Bahtera Segara Sejati atau MBSS ya, di mana sahamnya ini bergerak dalam jasa pengangkutan minyak ya, dari kilang minyak, terus ada penyewaan kapal, dan juga pengiriman-pengiriman juga yang berkaitan dengan migas ya, dan juga batu bara seingat saya. MBSS ini dulu juga anak usaha dari Indika ya, cuman seingat saya udah dilepas. Nah, di sini si MBSS ini kalau kita lihat dari book value per share-nya dia itu di harga 2.100 ya. Terus dia juga punya cash itu cash per share-nya dia itu adalah 1.300. Jadi dia ini cash-nya sangat besar teman-teman. Terus book value-nya 2.100. Nah, kalau kita lihat juga dari segi pendapatannya dia ya, dari tahun 2023 sampai tahun 2025, ini pendapatan di tahun 2025 ya, khususnya di kuartal 1 ini udah 164 miliar ya, ini hampir setengah dari labanya tahun kemarin ya. Menurut saya sih ini cukup bagus ya bagi MBSS, yang pasti kalau misalkan dia konsisten ya dengan laba yang seperti ini, kemungkinan besar cash per share-nya dia di tahun depan ini pasti akan naik juga. Bayangkan harga sahamnya sekarang di 1.400 ya, terus dia punya cash per saham ya, kita bakal ngomong aset per saham ya. Kalau aset per saham, aset bersih ya itu di ini ya 2.100, kalau cashnya doang itu 1.300, itu setara dengan harga market sekarang. Terus juga ini ada berita yang cukup menarik ya menurut saya, karena yang pertama direksi dan juga komisarisnya ini kompak mundur ya, dan sahamnya langsung arah. Dan ini beritanya saya kutip di tanggal 17 Juni ya tahun 2025. Jadi pada waktu itu direksi dan komisarisnya semua mundur, sahamnya tiba-tiba arah ya. MBSS kan sempat naik ya dari harga 1.000 sampai 2.300 kalau nggak 3.000-an. Terus sebulan yang lalu ini ada berita bahwa komisarisnya MBSS ini jual seluruh porsi kepemilikannya ini ke market ya. Saya nggak tahu apakah dia ini jualnya lewat pasar reguler atau pasar nego, cuman yang pasti si komisarisnya ini udah lepas. Dan biasanya jika ada hal-hal seperti ini itu biasanya antara dua ya, antara dia si manajemen atau si pemegang sahamnya ini emang pengen ganti orang-orang di dalam perusahaannya, atau memang ada aksi korporasi ya. Ada aksi korporasi ini bisa merger atau mungkin akuisisi ya. Cuman yang pasti menurut saya ada sesuatu ya di balik keputusan dari pemegang sahamnya MBSS ini mengganti seluruh direksi dan juga komisarisnya. Nah, untuk komisaris dan juga direksi yang baru ini belum diumumkan teman-teman. Ini baru kemarin ya tanggal 12 Juni ini udah diterima terkait dengan resignnya direksi dan juga komisionernya. Dan saya sih menantikan daftar-daftar dari direksi dan juga komisaris baru yang diusulkan oleh perusahaan, apakah nanti akan ada berkaitan dengan perusahaan tertentu atau mungkin nanti sebelum ada pengumuman akuisisi atau merger. Menurut saya sih MBSS cukup menarik ya untuk saat ini ya. Terlebih dari segi value, sahamnya ini undervalue sekali menurut saya, karena harga marketnya sekarang ini masih cukup murah. Dan ini kalau saya lihat dari struktur pembagian sahamnya ya, ini kan dimiliki PT Galiandika Arnawama ya.
ini 82,5%, masyarakat ini 11,9%, terus Pak Suwantara Gautama 5,5%. Terus number of shareholder-nya juga, saya juga lihat ini bulan Juni belum update ya. Bulan Juni seharusnya nambah ya, karena sahamnya kan naik ya. Sahamnya naik biasanya kan banyak orang beli. Ini terakhir tanggal 31 Mei ini cuma 1,8 ya. Sorry ya, di 1.800-an. Terus ini ya, di bulan April, ini saya cermati dari segi foreign ya. Foreign-nya ini kan 1,34 ya. Ternyata berkurang jadi 0,34. Jadi 1%-nya ini kemana gitu ya. Kemungkinan sih diserap oleh investor institusi ya. Karena selama April harga MBSS kan nggak kemana-mana ya. Pasti ketika 1%-nya hilang ini kemungkinan beralih ke investor-investor institusi. Karena kalau misalkan Aprilnya naik, kemungkinan investor institusinya kan dia kan bisa jual di market ya. Cuma kan pergerakan sahamnya kan masih biasa-biasa aja. Dia baru naik ketika bulan Juni. Nah, ini juga ada Bapak Suwantara Gautama ya. Bapak Suwantara Gautama ini salah satu investor yang cukup melegenda juga ya di pasar modal kita. Dia ini sering beli saham-saham yang value investing juga. Yang saya tahu dia dulu juga beli saham Gosco ya. Beli saham Gosco, terus itu waktu Gosco naik tinggi dia jual. Terus saat ini setahu saya dia juga lagi akumulasi Pegas ya, akumulasi Pegas. Terus juga dia saat ini terakhir ini ya, terakhir kemarin dia tanggal 30 Juni mulai akumulasi lagi saham MBSS. Jadi dia sempat jualan ya waktu naik tinggi ya, naik tinggi MBSS waktu 2000 yang bulan kemarin dia jualan, terus dia buyback lagi sekarang. Nah, ini ya pergerakan saham MBSS ya. Jadi MBSS itu sempat naik ya, 28%, habis itu naik ya, hampir ke 3.000, habis itu turun ya, turun. Dan sekarang posisi mulai rebound ya, makanya tadi saya lihat MBSS ini cukup menarik, karena sekarang udah mulai orang-orang udah berpikir jernih ya. Kemarin kan euforia ya, orang-orang pada FOMO beli. Sekarang mungkin kita bisa analisa ulang lebih fair untuk saat ini. Menurut saya MBSS sangat menarik. Nah, mungkin itu aja dari saya. Bagi teman-teman yang tertarik ya menjadi klien Stock Research, bisa WA aja di 0811-888-4657. Dan jangan lupa baca juga ya di deskripsi di video saya ya, buat teman-teman yang memang tertarik menjadi nasabah Stock Research. Mungkin itu aja dari saya, sampai jumpa di next video.